Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Kamis 26 Maret 2026 bersama saya Diakon Armando OFM. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Pace e Bene. Bacaan Injil hari ini membawa kita pada puncak ketegangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi di bait Allah. Percakapan ini bukan sekadar debat teologis, melainkan sebuah penegasan tentang identitas Yesus dan janji keselamatan yang Ia bawa bagi kita semua. Yesus membuka percakapan dengan janji yang luar biasa. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Yahudi saat itu, pernyataan ini terdengar konyol bahkan menghujat. Mereka berpikir tentang kematian fisik. Namun Yesus sedang berbicara tentang kematian kekal, perpisahan abadi dengan Allah. Menuruti firman Yesus berarti hidup dalam persekutuan dengan Bapa, sehingga maut biologis hanyalah sebuah pintu menuju kehidupan yang lebih mulia. Puncak dari perikop ini adalah ketika Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham adalah bapa bangsa yang sangat dihormati. Mengaku lebih besar dari Abraham adalah klaim yang sangat berani. Dan itu ditunjukkan Yesus. Sementara kata aku ada atau ego eimi merujuk langsung pada nama Allah dalam kitab Keluaran ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa. Yesus di sini mau menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang kekal yang tidak terikat oleh waktu. Ia tidak hanya datang setelah Abraham, tetapi Ia adalah sumber kehidupan Abraham sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Injil mencatat bahwa mereka mengambil batu untuk melempar Yesus. Mengapa? Karena mereka merasa Yesus menghujat Allah. Ironisnya,
Mereka yang merasa paling membela Allah justru sedang berusaha membunuh Allah yang menjelma menjadi manusia di hadapan mereka. Nah, seringkali kesombongan rohani membuat kita sulit menerima kebenaran baru atau teguran dari Tuhan. Nah, kita mungkin merasa sudah cukup mengenal Allah, sehingga kita menutup mata terhadap cara-cara baru Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk paling tidak merefleksikan hal ini. Apakah kita sungguh menuruti firman Tuhan? Menuruti bukan sekadar membaca, tetapi menghidupi kasih, pengampunan, dan keadilan dalam keseharian kita. Itulah jaminan kita melawan maut. Dan yang kedua, siapakah Yesus bagi kita? Apakah dia hanya sekadar tokoh sejarah, guru moral, atau dia adalah Aku Ada, atau Tuhan yang menguasai masa lalu, masa kini, dan masa depan kita? Mari kita mohon rahmat Allah agar hati kita tidak menjadi keras seperti batu. Biarlah firman-Nya meresap ke dalam batin kita, sehingga kita tidak hanya mengenal Kristus dari kata orang, melainkan mengalami sendiri kuasa kehidupan kekal yang ditawarkannya. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.